Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat bijaksana, kebudi pengertian. Biar Roh Kudus memberkati, memimpin, menyertai, mencerahkan, dan menuntun langkah hidup kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Semua bukan dari Tuhan kepatangan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan sebungkus kami kuasa-Mu, jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, saudara. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Tema ini, saudara, jaminan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Elia mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke Sarfat, saudara. Dan apa yang dilakukan? Elia mengikuti perintah Tuhan. Elia menjalankan perintah Tuhan, saudara. Dia tahu perintah Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang harus dilakukan. Elia tahu adalah kehormatan bisa melakukan perintah Tuhan, saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini kita mau melakukan perintah Tuhan, saudara? Apakah hari ini kita mau melayani Tuhan? Apakah hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara? Orang yang mau melakukan perintah Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan Elia, saudara? Ketika dia berjalan ke Sarfat, dia menemukan seorang perempuan. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Elia bertemu dengan seorang janda. Dikatakan di sini, seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Luar biasa. Jadi, apa yang didapat oleh Elia, saudara? Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan bahwa dia akan bertemu dengan seorang janda yang akan memberi dia makan. Terjadi, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang melakukan perintah Tuhan mendapatkan janji Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan mendapatkan berkat Tuhan, saudara. Mendapatkan kasih Tuhan. Jadi, pastikan hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan janji Tuhan, saudara. Kita lihat di sini, ada beberapa hal yang indah tentang janda Sarfat. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, saudara? Yang pertama, dia mendengar suara Elia. Dia mendengar panggilan Elia. Dikatakan di sini, ia berseru kepada perempuan itu. Jadi suara Elia didengar, saudara. Kalau dia bisa mendengar suara Elia, itu artinya dia bisa mendengar suara Tuhan. Jadi yang membuat kita mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat, saudara, karena kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Karena kita mau membuka telinga, membuka hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Hari ini suara Tuhan dinyatakan kepada kita. Apakah kita mau mendengarnya, saudara? Apakah saudara dan saya mau mendengarnya? Mau membuka hati, pikiran. Kalau kita mau membuka hati pikiran kita akan tahu rencana Tuhan, saudara. Luar biasa. Dan rencana Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya. Rencana Tuhan yang hebat. Yang kedua, kita lihat di sini. Mengapa janda ini mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, saudara? Mendengarkan dua permintaan Elia. Luar biasa. Dua permintaan sekaligus.
Satu permintaan aja berat, saudara. Apalagi dua. Kita lihat sini, permintaan yang pertama. Kata Elia kepadanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ternyata Elia minta minum. Elia minta diambilkan air untuk minum. Sudah dikasih Tuhan. Permintaan yang pertama kelihatannya tidak berat. Dan janda ini mau melakukannya. Tapi lihat permintaan yang kedua. Apakah dia mau melakukannya juga, saudara? Permintaan kedua dikatakan di sini di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Belum selesai mengambil air minum, sekarang sudah diminta lagi, sudah disuruh lagi untuk mengambil roti, sepotong roti. Ini kan luar biasa. Elia ngerjain janda ini, saudara. Sepertinya dia sedang mengetes janda ini. Jadi saya mau katakan kepada saudara, hari ini Tuhan akan mengetes kita. Hari ini Tuhan akan mengetes saudara. Apakah saudara mau melakukan apa yang dikatakannya? Apakah kita mau melakukannya, saudara? Orang yang mau melakukan permintaan Tuhan, perintah Tuhan, luar biasa. Orang itu akan mendapat berkat. Orang itu akan mendapat mujizat. Dan lihat, permintaan Elia kepada janda ini untuk mengambil sepotong roti membuat dia bicara. Dan lihat jawabannya, saudara. Dikatakan di sini. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Menjawab dengan ramah dan memberitahukan alasannya, pergumulannya, masalahnya. Dia tidak menjawab dengan marah-marah. Dia tidak menjawab dengan menuding Elia. Siapa Elia? Siapa kamu? Sehingga kamu mau menyuruh aku memberikan sepotong roti yang itu menjadi makanan terakhirku dan anakku. Janda ini menjawab dengan ramah, saudara. Bukan dengan kasar. Jadi, lihat. Mengapa janda ini mendapatkan berkat Tuhan? Karena menjawab dengan ramah. Kalau saudara bisa menjawab dengan ramah, pertanyaan Tuhan, permintaan Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti dijawab doanya. Saudara pasti dipakai Tuhan luar biasa. Lihat janda ini, saudara, menjawab dengan ramah dan memberikan alasannya. Dikatakan di sini alasannya, saudara. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia tidak bermaksud untuk menolak, tapi dia kasih tahu alasannya, saudara. Dia katakan, demi Tuhan, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku ingin membuatnya menjadi makanan terakhir bagiku dan anakku. Dan setelah itu, kami akan mati. Luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Pernah nggak saudara katakan kepada Tuhan, persediaan terakhir, apa yang ada pada saudara, apa yang menjadi milik saudara. Ketika Tuhan minta sesuatu kepada saudara, pernahkah saudara memberi apa yang Tuhan minta? Jadi yang dituntut kepada janda ini pemberiannya. Apa pemberiannya, saudara? Hatinya. Kalau hatinya diberikan untuk Tuhan, jangankan roti itu, saudara. Jangankan tepung itu. Jangankan minyak dalam buli-buli itu. Semuanya diberikan, saudara. Hidupnya pun diberikan. Ini yang saya katakan, saudara. Tuhan minta sesuatu dari kita. Yaitu hati kita. Di hati kita ada iman. Di hati kita ada percaya. Di hati kita ada kekuatan Allah.
Apakah hari ini kita mau memberikannya buat Tuhan, saudara? Kalau kita mau memberikannya buat Tuhan, pasti semua yang ada pada kita pun, pasti kita akan berikan. Karena semuanya milik Tuhan. Dititip. Jadi kalau Tuhan minta, kita harus memberikannya, saudara. Orang yang bisa memberi, diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, terlebih baik memberi daripada menerima. Luar biasa. Jadi perempuan ini mampu memberi di tengah kekurangannya, saudara. Ini masalahnya. Orang yang kekurangan, orang yang ada dalam pergumulan berat, sebentar lagi mau mati, tidak akan mampu memberi. Tidak akan bisa memberi. Tidak akan mampu dan tidak akan mau melakukannya, saudara. Tetapi janda ini berbeda. Setelah dia katakan sesuatu kepada Elia, dia mendengarkan apa yang dikatakan Elia. Apa jawaban Elia, saudara? Jawaban Elia kepada janda ini. Di 1 Raja 17 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi Elia berkata, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia menjamin, jangan takut. Inilah jaminan Tuhan, saudara. Jaminan Tuhan diberikan kepadanya. Jaminan Tuhan diberikan kepadanya dan anaknya. Tuhan katakan, jangan takut. Bahkan Tuhan katakan lagi di sini, buatlah, bahkan dikatakan lagi di sini, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tetap Elia memintanya, saudara. Jadi 1 roti bundar itu dibagi 3. Dan Elia minta lebih dulu diberikan kepadanya. Ini kan luar biasa, saudara. Ini dibutuhkan kerelaan hati, kekuatan hati untuk melakukannya. Apakah janda ini mau melakukannya? Apakah janda ini mau memberikannya? Elia minta sepotong roti kecil untuk diberikan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada pada kita hari ini? Kalau Tuhan katakan, beri, kita harus memberi, saudara. Kalau Tuhan katakan, kasih, kita harus kasih, saudara. Kalau Tuhan katakan, lakukan, maka kita harus lakukan, saudara. Sebab, apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, diberkati Tuhan, dilihat Tuhan, saudara. Orang yang bisa memberi di tengah kesulitannya, diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang bisa memberi di tengah kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, diberkati Tuhan berlimpah, saudara. Lihat, apa yang terjadi lagi dengan janda ini ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. 1 Raja 17 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Luar biasa. Dia mendapat berkat, saudara. Dia mendapat mujizat. Dia mendapatkan makanan dan minumannya. Bayangkan di tengah situasi yang sangat susah, sangat berat, sangat menderita, kekeringan. Dia mendapatkan makanan minuman dan berlimpah. Dan Tuhan janji dia akan mendapatkan itu sampai selesai musim kemarau. Sampai hujan turun. Luar biasa. Tuhan akan memelihara dia dan anaknya. Keluarganya, saudara. Luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Orang yang bisa memberi dengan hati, dengan tulus, dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Orang yang bisa memberi di tengah kesusahan, penderitaannya, dipakai Tuhan, saudara. Hari ini, Tuhan lihat hati kita. Apakah kita mau memberi hati kita? Apakah kita mau memberi buat Tuhan? Buat pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya mujizat Tuhan terjadi. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang menyimpannya dalam hati. Merenungkannya. Melakukannya. Dan berbuah lebat. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka, yang mau memberi untuk Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Tuhan membuat mereka berhasil keluar dari semua pergumulan masalahnya. Dijawab doanya, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan melakukan segala perkara. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, dengan luar biasa, menyelamatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.